warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini, kami akan memaparkan mengenai materi analisis isu kontemporer. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan tim pemapar yang terdiri dari Amelia Iren Gracia, Denta Ramadana, Gusti Muhammad Rizky Fajrianur, Muhammad Fajar Maulana, dan Sahara. Materi ini kami sajikan dalam 4 bagian, yaitu isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Fajar. Kemudian dilanjutkan dengan contoh isu kontemporer di Indonesia, yaitu kasus korupsi yang akan dijelaskan oleh Gusti Muhammad Rizky. Kemudian dilanjutkan oleh isu kontemporer lainnya, yaitu mengenai narkoba dan dampaknya yang akan dijelaskan oleh Amelia Iren. Kemudian diakhiri dengan pemaparan mengenai teknik analisis isu yang akan dijelaskan oleh Denta Ramadana. Isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Fajar Maulana. Kepada Mas Fajar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Dengan saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih definisi dari isu kontemporer tersebut. Nah, isu kontemporer ini adalah isu-isu strategis dan kritikal yang masih eksis terjadi sampai sekarang dan berpotensi untuk memicu munculnya perubahan lingkungan strategis yang mana akan berdampak terhadap kinerja birokrasi serta pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat. Sebelum masuk ke apa saja lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut, kita harus tahu dulu apa sih konsep dari perubahan. Nah, perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Dengan menyimak pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus bergegas untuk menentukan bentuk masa depan. Jika tidak, maka bangsa lain yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Nah, perubahan yang diharapkan oleh bangsa kita tentunya adalah perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang memuliakan manusia serta memberikan manfaat bagi umat manusia pada umumnya. Nah, menurut Uri Bronfenbrenner, beberapa lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja PNS, yakni individu, keluarga, masyarakat, negara, dan global atau dunia. Perubahan yang terjadi di level dunia akan berpengaruh pada level nasional, dan begitupun seterusnya sampai level yang paling kecil, yakni individu PNS itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan lingkungan strategis akan menambah wawasan PNS yang meliputi pemahaman terhadap globalisasi, modernisasi, demokrasi, desentralisasi, dan daya saing nasional. Terdapat 6 modal insani yang dapat digunakan oleh PNS dalam menghadapi perubahan tersebut. Yang pertama adalah modal intelektual. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat yang penasaran atau curious dan proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Yang kedua, yaitu modal emosional. Penting bagi kita untuk mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial ini berguna untuk memfasilitasi pencarian solusi dan permasalahan yang dihadapi dengan bekerja sama dengan warga dan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat adalah modal ketabahan. Ketabahan ini adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan di sebuah organisasi birokrasi. Lalu yang kelima, modal etika atau moral. Modal etika atau moral ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang salah. 4 kompetensi modal moral atau etika yaitu integritas,
atau kejujuran. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah penyayang. Dan yang keempat adalah pemaaf. Lalu yang terakhir adalah modal kesehatan fisik atau jasmani. Penting bagi kita untuk memiliki kesehatan fisik, bebas dari penyakit, dan memiliki daya tahan tubuh yang baik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sempurna. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu kontemporer di Indonesia, yaitu adalah kasus korupsi di Indonesia. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai korupsi izin ekspor crude palm oil yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Gusti Muhammad Rizky Fajrianur. Kepada Rizky, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu contoh isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi tentang izin ekspor crude palm oil. Baru saja terjadi sebuah tindak pidana korupsi di mana salah satu seorang pejabat pemerintah dengan inisial IWW ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil yang terjadi sejak akhir tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pada akhir tahun 2021 telah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor CPO dan turunannya. Lalu, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat penyalahgunaan jabatan oleh seorang pejabat di Kementerian Perdagangan dengan memberikan persetujuan ekspor kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak tersebut semakin merajalela. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian yang cukup signifikan dan memberikan dampak yang sangat sistematis bagi kehidupan masyarakat Indonesia selama kurang lebih 5 bulan. Berangkat dari kasus tersebut, kasus korupsi di Indonesia itu telah ada sejak zaman kerajaan dan terus-menerus ada hingga saat ini. Mungkin penjelasan mengenai korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 fase. Fase prakemerdekaan dan juga fase pasca kemerdekaan. Fase prakemerdekaan terjadi sejak zaman kerajaan, di mana pada zaman tersebut korupsi masih meliputi hal-hal yang berbau politis, seperti perebutan kekuasaan, perebutan tahta, dan juga perebutan harta kekayaan, yang menyebabkan terjadinya kehancuran kerajaan-kerajaan pada zaman tersebut. Lalu kemudian pada zaman penjajahan, khususnya pada zaman penjajahan Belanda, kasus korupsi juga berkembang, di mana para pemimpin daerah seperti Demang dan Tumenggung pada saat itu memungut pajak atau upeti kepada masyarakat dan memungut beberapa uang untuk mereka jadikan sebagai kekayaan mereka sendiri. Pada saat itu kasus korupsi tersebut kemudian berkembang ke fase pasca kemerdekaan, di mana pada era Orde Lama kasus korupsi semakin banyak berkembang, walaupun pada saat itu sudah mulai ada lembaga-lembaga tindak pemberantasan korupsi. Lalu kasus korupsi makin merajalela pada saat era Orde Baru dan ada hingga pada saat ini, yaitu pada saat era reformasi. Kondisi saat ini tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen masyarakat itu sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Contohnya terjadi kepada kasus korupsi crude palm oil tadi, yaitu di mana tidak hanya pejabat pemerintahan yang menjadi tersangka pada kasus tersebut, tetapi juga pengusaha-pengusaha yang menjalankan usaha pada bidang crude palm oil menjadi tersangka pada kasus tersebut. Lalu apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi? Tentu saja yang pertama adalah faktor individu tersendiri, di mana sifat tamak dan moral yang lemah menjadikan seseorang menjadi rentan untuk melakukan kasus korupsi. Lalu gaya hidup seseorang tersebut, yaitu gaya hidup konsumtif yang memberikan keinginan untuk seseorang tersebut menambah pundi-pundi keuangannya untuk memenuhi gaya hidup konsumtif tersebut.
Lalu selain faktor individu, faktor lingkungan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi korupsi, yaitu di mana aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi berperan penting bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di mana aspek sosial, masyarakat masih kurang mengetahui bahwa tindak pidana korupsi ini sebenarnya sangat berpengaruh bagi mereka. Mereka mengira bahwa kasus korupsi ini hanya merugikan negara, padahal kasus korupsi tersebut juga mempengaruhi mereka sendiri. Lalu aspek ekonomi itu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, di mana mereka merasa pendapatan yang mereka terima itu masih kurang, sehingga mereka harus mencari celah untuk menambah pendapatan mereka itu. Lalu aspek politis, kasus korupsi sering terjadi di mana mereka ingin mempertahankan jabatan atau keadaan mereka sekarang. Oleh karena itu, korupsi sering terjadi untuk dalam ranah perebutan jabatan. Lalu dalam aspek organisasi, korupsi terjadi karena lemahnya budaya organisasi yang bersih dan berintegritas, di mana mereka merasa dari pimpinan mereka, lalu bawahan mereka, itu seperti ada lingkaran-lingkaran yang sudah merajalela untuk melakukan tindak pidana korupsi ini. Lalu apa sih dampak dari korupsi ini? Dampak korupsi ini sangat berpengaruh buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian pada akhirnya dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Seperti kita tahu dalam kasus tindak pidana korupsi minyak goreng, banyak sekali pengaruh buruk yang kita terima dan bahkan memakan korban jiwa. Lalu korupsi ini dapat mengancam hak asasi manusia dan demokrasi. Berdasarkan data dari Corruption Perceptions Index atau CPI pada tahun 2021, Indonesia itu mendapatkan skor 38 untuk ukuran tingkatan korupsi dalam sektor publik. Skor ini berada di bawah skor rata-rata dari 180 negara di dunia. Sebelumnya, pada tahun 2020, skor CPI Indonesia itu berada di angka 37. Dan pada tahun 2019, skor Indonesia itu berada di angka 40. Hal ini juga mengindikasikan bahwa skor Indonesia itu masih sangat rendah di dalam kebersihan sektor publik. Transparansi Internasional itu menemukan negara-negara yang mengabaikan hak kebebasan sipil secara konsisten itu mendapatkan skor lebih rendah pada CPI 2021. Lalu ketika hak dan kebebasan ini terkikis dan kualitas demokrasi menjadi menurun, maka otoritarianisme datang menggantikannya, sehingga itu berkontribusi pada tingkat korupsi yang lebih tinggi. Jika hal ini terus-terus terjadi, maka tidak heran jika CPI Indonesia pada tahun 2022 akan mendapatkan skor di bawah dari 38. Lalu menurut J. Danang Widoyoko, selaku Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional, beliau menyebutkan bahwa ketika upaya anti korupsi memburuk dan bahkan terhenti, pada saat yang bersamaan, hak asasi manusia dan demokrasi menjadi terancam. Hal inilah yang sangat kita takutkan, di mana satu tindakan, yaitu tindakan korupsi, dapat menyebabkan domino effect yang sangat sistematis pada masyarakat. Contohnya pada saat terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, di mana kita melihat sendiri bagaimana situasi yang sangat buruk terjadi pada saat kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada saat sekitar 5 bulan dari akhir tahun 2021 hingga sekarang. Mungkin itu isu kontemporer yang terkait dengan korupsi di Indonesia pada saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizky atas pemaparannya. Ya, itu dia tadi mengenai korupsi yang saat ini masih sangat terkini nih di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas mengenai isu kontemporer lainnya, yaitu mengenai isu narkoba oleh Mbak Amelia Irene. Kepada Mbak Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Ara. Nah, saat ini kita akan membahas isu kontemporer yang marak di negara kita, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang kita tahu, narkoba atau yang memiliki kepanjangan narkotika, psikotropika, dan bahan aktif berbahaya lainnya merupakan suatu zat atau bahan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narsisus yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Nah, narkoba menimbulkan ketergantungan atau adiksi
baik fisik maupun psikologis bagi pengguna atau pengonsumsinya. Nah, penggolongan narkoba. Jadi, narkotika itu berdasarkan UU nomor 35 tahun 2019 tentang narkoba digolongkan menjadi 3. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, golongan 1 contohnya heroin, ganja, dan kokain merupakan narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian, narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin dan petidin. Kemudian golongan ketiga, seperti kodein, buprenorfin, dan etilmorfina, merupakan narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Kemudian untuk psikotropika, itu dibagi menjadi 4 golongan, diatur sesuai Permenkes nomor 5 tahun 1997 mengenai psikotropika, dan rincinya diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2017 mengenai perubahan serta perincian psikotropika. Nah, sementara zat adiktif lainnya itu diatur dalam UU nomor 3 tahun 2019, kecuali rokok dan alkohol yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah lainnya. Nah, Bapak dan rekan-rekan, seperti yang kita tahu, narkoba itu dimanfaatkan secara medis. Namun, sebagian besar orang, termasuk remaja, itu menyalahgunakan, dalam artian menggunakan manfaat-manfaat dari narkoba untuk hal-hal yang salah atau keliru. Misalnya, depresan yang bisa membuat masyarakat ini lebih tenang, gitu. Atau stimulan yang bisa merangsang atau memberikan gairah atau semangat sehingga bisa digunakan untuk menopang tubuh gitu ya saat di tengah kesibukan gitu. Stimulan ini disalahgunakan atau digunakan tanpa izin atau bisa menyebabkan apa yang disalahgunakan. Jadi digunakan semaunya atau dengan kadar yang berbahaya. Bahkan ketika tadi kita mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, namun masih digunakan secara bebas. Bila kita telisik gitu, kenakalan remaja yang dalam hal ini merupakan menyalahgunakan narkoba, itu banyak faktor yang melatar belakanginya. Namun secara psikologis, kenakalan remaja yang dalam hal ini mengedarkan narkoba, mengonsumsi bahkan sampai kecanduan narkoba itu disebabkan karena konflik-konflik dalam diri para remaja yang tidak terselesaikan dengan baik waktu masa kanak-kanak maupun remaja yang masih mencari jati diri atau belum stabil gitu ya. Nah, trauma masa lalu atau trauma terhadap kondisi lingkungannya ditambah dengan pengendalian diri yang kurang membuat para remaja ini mencari kesenangan sesaat atau melarikan diri dari masalahnya, salah satunya itu kepada narkoba. Karena seperti yang tadi kita tahu ya, narkoba itu bisa membuat diri kita merasa tenang atau bahkan memberikan semangat, sehingga para remaja lari ke sana. Padahal beberapa jenis narkoba benar-benar dilarang untuk digunakan karena memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan maupun psikis. Nah, ada suatu kasus yang memprihatinkan, yaitu belakangan ini pada April 2022, Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah menemukan banyak remaja, bahkan yang di usia 15 tahun menjadi pengedar narkoba. Secara rincinya mungkin bisa dibaca di link yang tertera di kanan bawah slide. Nah, di situ diberitakan bahwa Kepala BNN menemukan banyak remaja yang mengedarkan narkoba. Hal itu disebabkan karena mereka sudah candu atau sudah terbiasa mengonsumsi narkoba, sehingga
terdorong untuk terus menggunakan, ditambah lagi dengan keuntungan yang diperoleh dari mengedarkan narkoba ini sangat besar, sehingga para remaja bisa menjadi kaya dalam waktu yang instan atau dalam waktu yang cepat. Sehingga di Sulawesi Tengah ditemukan banyak pengedar narkoba. Mirisnya, hingga saat ini ditemukan 52.341 orang dalam rentang usia 14 sampai 64 tahun menjadi pengguna atau pengonsumsi narkoba di Sulawesi Tengah. Hal ini diperoleh dari data yang disimpan oleh BNN Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sehingga dari situ Sulawesi Tengah menjadi provinsi peringkat keempat dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia. Menyoroti kasus tersebut, kita bisa melihat dampak buruk narkoba gitu bagi pengguna, khususnya terlebih bagi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya, diantaranya gangguan mental dan perilaku. Mengapa? Karena penggunaan narkoba bisa menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif, yang meliputi alam perasaan, mood atau emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Nah, dampak kecanduan narkoba ini bisa kita lihat pada fisik seseorang, kemudian psikis dan sosialnya. Karena ketergantungan fisik itu akan mengakibatkan rasa sakit pada seseorang yang luar biasa gitu bila terjadi putus obat, serta dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk terus mengonsumsi, dan hal itu juga bisa menyebabkan perilaku kriminal seperti mencuri, kemudian membentak orang tua yang mungkin tidak sanggup mencukupi atau membeli narkoba yang harus dikonsumsi gitu karena kecenderungan, serta dampak atau perilaku kriminal-kriminal lainnya yang bisa membahayakan masyarakat sekitar. Dan jadi hal ini itu sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia itu ada di tangan para remaja dan pemuda. Jadi ya, apa yang akan terjadi atau bagaimana nasib bangsa Indonesia bila nantinya dipimpin atau diisi oleh orang-orang yang terganggu secara psikis dan mental. Demikian isu penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di negara kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel atas pemaparannya. Ya, itu dia tadi rekan-rekan. Narkoba merupakan isu kontemporer yang sampai saat ini masih marak dan berusaha diselesaikan oleh negara kita. Setelah kita mengetahui mengenai konsepsi perubahan lingkungan strategis, definisi dari isu kontemporer, dan beberapa contoh isu kontemporer yang sedang dihadapi Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai urgensi dan bagaimana melakukan analisis isu kontemporer. Bagian teknik analisis isu ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Denta Ramadana. Kepada Mas Denta, dipersilakan. Baiklah Mbak Sahara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang adalah topik yang keempat, yaitu teknik analisis isu. Nah, teknik analisis isu ini perlu kita bahas ya, karena seorang PNS ini perlu menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang mana akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah nantinya. Nah, untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut, seorang PNS diharuskan memiliki pemikiran yang kritis, analitis, dan objektif untuk memecahkan masalah yang agar menggunakan analisa yang matang, menggunakan teknik-teknik analisis isu ini. Mari kita bahas teknik analisis isu ini lebih lanjut. Yang pertama-tama kita akan mengetahui makna dari isu kritikal ya. Nah,
Seperti yang dikatakan oleh John Veverka pada bukunya yang dipublish tahun 1994, yaitu topics that deal with research problems and their need for solution that relate to the safety of the visitor at the research site or relate to research protection and management issues that public needs to be aware of. Nah, yang mana intinya adalah isu kritikal ini dipandang sebagai topik yang nantinya akan memerlukan pemecahan masalah disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Setelah kita membahas makna dari isu kritikal itu sendiri, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi isu kritikal berdasarkan tingkat urgensinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 klasifikasi dari isu kritikal berdasarkan tingkat urgensinya. Yang pertama adalah isu saat ini atau current issue. Yang kedua ada isu berkembang atau emerging issue. Dan yang ketiga ada isu potensial. Yang pertama kita akan membahas tentang isu saat ini. Nah, isu saat ini adalah isu yang memerlukan penanganan segera oleh pengambil keputusan. Karena isu ini juga sedang dibahas dan disoroti oleh publik seperti itu. Nah, isu ini sudah berlangsung di masyarakat dan sudah menyebar di kalangan publik seperti itu. Lalu berbeda lagi dengan isu yang berkembang. Isu berkembang atau bisa disebut dengan emerging issue ini adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar ke ruang publik. Ini jadi berbeda sedikit dari yang pertama, karena ini adalah isu yang perlahan masuk, jadi belum begitu dibahas di publik, belum begitu disoroti. Seperti itu. Oke, lanjut ke isu potensial. Nah, isu potensial ini adalah kelompok isu yang sebenarnya belum nampak di ruang publik ya. Nah, jadi kelompok isu ini belum begitu diangkat di topik pembicaraan ruang publik seperti itu. Nah, tapi isu-isu potensial ini berpeluang untuk muncul di masa depan. Maka dari itu sebenarnya isu potensial ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan beberapa instrumen seperti sosial, penelitian ilmiah, dan analisis intelijen untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi apakah suatu isu tersebut adalah isu yang kritikal atau bukan, kita bisa menggunakan issue scan. Nah, issue scan ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada media scanning, yang kedua ada existing data, yang ketiga ada knowledgeable others, yang keempat ada public and private organization, dan yang kelima ada public at large. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas media scanning. Media scanning ini adalah penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media. Nah, apa saja media yang bisa digunakan dalam teknik media scanning ini? Nah, ini media ini adalah media-media yang bisa diakses oleh publik, seperti itu ya. Jadi, contohnya media-media seperti jurnal-jurnal ilmiah, jurnal profesional, majalah, atau media-media lain yang bisa diakses oleh publik. Seperti itu. Lalu, kita beranjak ke existing data. Nah, existing data ini adalah menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi yang terkait dengan isu yang dianalisis. Lalu lanjut ke isu scan. Teknik isu scan yang ketiga adalah knowledgeable others. Ini merujuk ke perseorangan ya, seperti yang kita bisa lihat ada profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini dan sebagainya. Jadi kita bisa mewawancarai langsung mereka seperti itu. Lalu untuk yang keempat ada public and private organization. Ini merujuk ke lembaga-lembaga atau badan seperti itu ya, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu yang sedang dibahas. Gitu. Nah, yang terakhir teknik dari isu scan adalah public at large. Public at large ini adalah masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknik-teknik menganalisis isu. Tadi kita sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi bagaimana apakah itu suatu isu adalah kritikal atau bukan. Nah, sekarang kita adalah membahas teknik analisis isu, apakah bagaimana suatu isu ini akan dianalisis. Di
Di sini kita bisa lihat ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik tapisan isu, dan yang kedua ada teknik analisis isu, dan yang ketiga ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Nah, yang pertama ada teknik tapisan isu. Apa itu teknik tapisan isu? Teknik tapisan isu adalah menetapkan tentang penilaian dari 1 sampai 5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, ini bisa disingkat dengan AKPK seperti itu. Nah, ini kita jelaskan secara singkat kriteria aktual. Kriteria aktual itu bisa kita sebut bagaimana apakah isu itu sedang marak-maraknya, sedang disoroti oleh masyarakat dan sedang terjadi saat ini seperti itu. Lalu lanjut ke poin selanjutnya adalah kehalayakan. Jadi apakah isu tersebut itu adalah isu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seperti itu. Lalu yang ketiga ada problematik. Problematik ini adalah kita menerapkan penilaian dari 1 sampai 5. Apakah suatu isu tersebut tingkat kompleksitasnya dari 1 sampai 5 itu berapa sebenarnya seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ini ada kelayakan ya. Kelayakan ini kita akan menetapkan penilaian pada isu apakah isu itu layak dibahas atau diangkat, dan apakah isu tersebut logis dan realistis seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan logis dan realistis ini adalah isu tersebut bisa dipecahkan dan ada masalahnya dan benar-benar nyata, bukan isu-isu yang diada-ada seperti itu. Lalu ada alat bantu tapisan lainnya juga ya, seperti menggunakan kriteria USG. Apa itu USG? USG itu adalah yang pertama adalah U itu urgensi. Nah, itu adalah bagaimana apakah masalah itu harus benar-benar diangkat dan dibahas secepat mungkin dan ditemukan pemecahan masalahnya secepat mungkin. Lalu ada seriousness, S adalah seriousness ya. Seriousness itu berapa serius masalah isu tersebut ada di masyarakat seperti itu. Lalu ada ya G itu adalah singkatan dari growth. Gitu. Oke, kita lanjut dari ke teknik analisis isu. Ini teknik analisis itu adalah analisis secara mendalam dari isu yang telah memenuhi kriteria teknik lapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Nah, ini adalah lanjutan secara mendalam dari teknik dari tapisan isu. Nah, teknik berpikir kritis ini bisa dibagi menjadi 3. Jadi ada menggunakan mind map, lalu ada menggunakan fishbone diagram, lalu yang ketiga ada analisis SWOT yang nantinya kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai analisis kesenjangan dan atau gap analysis. Nah, ini apa itu? Ini perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Nah, jadi biasanya kita dalam suatu organisasi kita kan akan menentukan target seperti ya, target di awal sebelum tahun berjalan. Nah, jadi kita akan membandingkan hasil dari realisasi dari target di tahun berjalan dibandingkan dengan target yang sudah direncanakan di sebelum tahun berjalan. Jadi apakah target itu terpenuhi atau tidak? Apakah ada gap di situ atau bahkan bisa memenuhi target? Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas tentang alat bantu dari teknik analisis isu. Nah, di sini ada 3 alat bantu. Ada mind map, ada fishbone diagram, dan ada analisis SWOT. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai mind mapping. Mind mapping sendiri ini menurut The Porter tahun 2009 ini adalah teknik memanfaatkan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Jadi mind mapping ini adalah kita memudahkan kita dalam menganalisis isu karena agar pikiran kita lebih struktur gitu ya untuk memecahkan masalah dari suatu isu yang sedang diangkat. Nah, mind mapping ini adalah memudahkan karena kita bisa membahas secara runtut apa-apa saja yang perlu dibahas dari suatu isu yang diangkat dan kita bisa menemukan pemecahan masalahnya secara tepat dan secara brainstorming menggunakan mind mapping ini. Seperti itu.
Lalu yang kedua ada, lanjut next slide, ada fishbone diagram. Nah, pendekatan fishbone diagram ini berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan kausal seperti itu. Kausal itu adalah sebab akibat seperti itu ya. Ini adalah lanjutan dari mind mapping seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi tapi ini lebih mendalam, lebih ke sebab akibatnya. Kalau mind mapping adalah berhenti di sisi kirinya, tapi ketika kita menggunakan fishbone diagram, kita akan lanjut ke akibatnya. Ini di sampingnya ada gambar contoh dari fishbone diagram. Bisa kita cermati ada sebab dan akibat. Oke, yang terakhir ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kita lihat di sebelah kanan ada gambar, yaitu gambar dari diagram analisis SWOT. Ada strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Jadi dari diagram ini kita bisa menentukan dari dalam satu rangkaian ini kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan dari strength dan opportunity, namun bisa memperkecil weaknesses and threats, yaitu kelemahan dan ancaman seperti itu. Jadi pengembangan opportunities dan strength ini bisa sejalan dengan penurunan weaknesses and threats. Nah, itulah adalah konsep dari analisis SWOT itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator, Mbak Sarah. Terima kasih Mas Denta atas pemaparannya. Nah, itu dia tadi cara-cara yang dapat dilakukan oleh kita, baik sebagai ASN maupun masyarakat Indonesia, untuk mengklasifikasi dan juga mengidentifikasi isu di lingkungan yang sangat cepat berubah ini. Rekan-rekan, itulah pemaparan kami terkait materi analisis isu kontemporer. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat pada rekan-rekan sekalian. Saya mewakili tim pemapar, menutup presentasi ini, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pemaparan kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.